kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Rian Angelo Gumogar dalam program acara Renungan Pribadi TKAB. Tahu, kenali, alami, dan bagikan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah subscribe channel YouTube ini, yang sudah like, yang sudah komen, dan juga sudah share video-video di channel YouTube ini. Doa saya tidak hanya Bapak Ibu dan setiap kita yang diberkati Tuhan, tapi boleh lebih lagi melalui kehidupan kita juga jadi berkat bagi banyak orang. Hari ini kita akan baca firman Tuhan dalam Mazmur 66 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Pada satu saat, seorang ibu mendengarkan hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Lalu ibu itu berpikir, setelah ibadah ini selesai, saya akan mengunjungi pengrajin perak dan saya mau lihat bagaimana caranya perak itu dimurnikan. Lalu ibadah selesai, ibu ini datang ke seorang pengrajin perak dan ibu ini berkata, Pak, boleh saya ikuti proses untuk pemurnian perak? Kata bapak ini, tentu saja boleh. Ayo Bu, lihat saya melakukan memurnikan perak. Lalu apa yang Bapak pertama kali harus lakukan? Kata ibu ini. Lalu Bapak ini berkata, yang pertama-tama di dalam logam yang masih bercampur dengan logam-logam yang lain ini, saya harus bakar di titik didih api yang terpanas untuk saya mendapatkan perak yang murni. Di saat Bapak itu berkata seperti itu, Roh Kudus memberikan hikmat kepada ibu ini bahwa ada kalanya Tuhan membawa kita di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita, yaitu di dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam studi kuliah, dalam aspek kehidupan kita. Ada kalanya kita dibawa di dalam situasi, kondisi yang tidak mengenakan bagi kita. Sesungguhnya di saat itulah Tuhan sedang mau memurnikan kita, Bapak Ibu. Kita dipertemukan dengan atasan, dengan bawahan, dengan teman-teman sekerja yang rasanya aduh nyebelin banget. Kalau perlu lu gue cekek. Tapi di saat itulah sebenarnya Tuhan sedang memurnikan kita. Lalu yang berikutnya, lalu ibu itu berkata, Pak, kalau logam itu sedang dimurnikan, sedang dipanaskan di titik didih api yang paling panas, Bapak ada di mana? Bu, saya nggak jauh-jauh, saya ada di dekat perapian itu. Karena ada kalanya nanti saya tarik keluar, saya lihat apakah ini udah cukup murni. Kalau belum, saya masukkan lagi. Lalu di saat itu Roh Kudus kembali memberikan hikmat bahwa di saat Tuhan izinkan kita dalam satu kondisi yang tidak enak, bahkan kita ada di dalam satu titik terendah dalam hidup kita, kita ngerasa udah nggak ada yang peduliin hidup kita. Kita ngerasa kayaknya hidup kita kok kayaknya nggak berharga banget ya. Orang tuh nggak peduli sama saya, kayaknya apa-apa kayaknya, kayaknya segala sesuatunya sulit dan kayaknya udah deh, kayaknya saya lebih baik saya putus asa. Kalau perlu saya udah deh gantung diri aja di pohon toge, ya kan? Tapi di saat itu sebenarnya Bapak Ibu, Tuhan itu nggak jauh. Tuhan itu ada bersama-sama kita. Bahkan Roh Kudus ada dalam hidup kita loh Bapak Ibu. Bagi kita yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat kita satu-satunya, Dia berikan Roh Kudus, yaitu penolong dalam hidup kita. Seperti Bapak pengrajin perak ini yang tidak pernah jauh-jauh dari perapian itu. Karena dia selalu mengontrol, dia selalu melihat apakah perak ini sudah murni. Seperti itulah Tuhan. Tuhan kalau izinkan kita menghadapi masalah pergumulan Bapak Ibu, membuat kita semakin dewasa dalam hidup ini, Dia mau memurnikan kita. Tuhan tuh beserta dengan kita sebab Dia Allah Immanuel. Dia selalu punya cara untuk menolong setiap kita. Kalau Bapak Ibu punya 1000 alasan untuk menyerah dalam hidup ini, Dia Tuhan punya jutaan alasan untuk membuat setiap kita menyadari bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita.
Jadi apapun yang menjadi keadaan kita, ayo tetap semangat, jangan putus asa. Lalu yang berikutnya ibu ini bilang, oke lah Pak, saya mau pulang ke rumah. Terus pertanyaan terakhir nih dari saya, bagaimana Bapak tahu perak ini sudah murni? Lalu Bapak itu berkata, Bu, mudah. Di saat saya sudah bakar, saya keluarin, lalu saya mulai bercermin di perak itu. Di saat saya mulai melihat wajah saya ada di perak itu, artinya perak itu sudah murni, sudah siap saya pasarkan dan bernilai. Bapak Ibu, kapan kita tahu kita sudah dimurnikan oleh Tuhan? Di saat kita mempunyai karakter Kristus dalam hidup kita. Hidup yang saling mengampuni, hidup yang saling mengasihi, hidup yang peduli akan sesama, tidak egois, tidak memikirkan diri kita. Saat itulah Tuhan Yesus kita sudah dimurnikan Tuhan, dan Tuhan mau pakai kita lebih lagi. Lalu yang menjadi pertanyaannya, aduh bro gak usah mimpi deh, lagi zaman kayak gini mau hidup seperti Kristus lagi. Betul Pak Bu, kalau kita pakai pikiran logika kita gak akan bisa. Gimana kita mau mengampuni orang yang udah nyakitin kita, gimana kita mau mengampuni orang yang udah rasanya ngecewain kita, ya kan, yang udah di PHP, ya kan, cewek-cewek udah di PHP, aku cinta kamu seperti Romeo and Juliet. Boro-boro Romeo and Juliet baru pacaran aja udah diselingkuhi, dibohongin, dia WA sama orang lain, ya kan. Tapi bagaimana caranya? Seperti tadi kita sudah bahas, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus itulah yang akan menolong, memimpin, menuntun, mengajarkan segala sesuatu, memberikan kekuatan agar kita semakin hari semakin dewasa, berakar kuat di dalam Tuhan, sehingga hidup kita bertumbuh, berbuah jadi berkat. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Untuk itu, kalau engkau saat ini Bapak Ibu Saudara yang kasih sedang ada dalam satu kondisi yang tidak mengenakan dalam hidup ini, atau mungkin kau sedang masuk satu chapter yang baru dalam hidupmu, tetap andalkan Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu ada di setiap chapter hidup kita, di setiap musim kita. Dia selalu menyertai setiap kehidupan kita. Untuk itu tetap semangat, ayo maju terus dalam Tuhan. Doa saya, Bapak Ibu senantiasa diberkati Tuhan. Berkat tidak hanya berbicara secara materi, tapi di saat hidup kita penuh damai, penuh dengan sukacita. Di saat itulah berkat-berkat Tuhan itu berlimpah. Kita bisa merasakan kedamaian, sehingga kita dapat berkata setiap hari, Tuhan terima kasih. Tuhan, tanpa Tuhan saya gak mampu, tapi bersama dengan Tuhan Yesus saya cakap menanggung segala perkara. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.